Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 5A, saya atas nama Nikade Ayurika Rahmawati dengan NIM 109 dan rekan saya Nilu Gita Pratesya dengan NIM 127. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai PSAK 13 tentang properti investasi. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama yaitu tujuan, ruang lingkup, dan definisi, kedua klasifikasi properti investasi, ketiga pengakuan dan pengukuran, keempat pengalihan dan pelepasan, dan yang terakhir pengungkapan. Adapun pokok pembahasan yang pertama yaitu tujuan sesuai dengan PSAK 13 paragraf pertama yang bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk properti investasi dan pengungkapan yang terkait. Kemudian untuk ruang lingkup sesuai dengan PSAK 13 paragraf ketiga, di mana pengukuran hak atas properti investasi dalam sewa yang dicatat sebagai sewa pembiayaan dalam laporan keuangan lisi, dan untuk pengukuran properti investasi yang disediakan untuk lisi yang dicatat sebagai sewa operasi dalam laporan keuangan lessor. Kemudian untuk definisi sesuai dengan PSAK 13 paragraf kelima, di mana properti investasi adalah properti berupa tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lisi melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Selanjutnya untuk pokok pembahasan yang kedua itu klasifikasi, di mana klasifikasi ini membedakan definisi properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri. Sesuai dengan PSAK 13 paragraf 5, terdapat properti yang digunakan sendiri, yaitu properti yang dikuasai pemilik atau penyewa secara finance lease untuk digunakan dalam produksi atau untuk tujuan administratif. Kemudian, sesuai dengan PSAK 13 paragraf 10, terdapat dua cara properti yang digunakan dalam proses bisnis. Yang pertama, bagian properti dapat dijual terpisah, maka entitas harus mencatat masing-masing. Yang kedua, bagian properti tersebut tidak bisa dijual terpisah, maka properti akan masuk dalam properti investasi jika bagian yang digunakan dalam proses bisnis jumlahnya tidak signifikan. Selanjutnya, terdapat contoh properti investasi sesuai dengan PSAK 13 paragraf ke-8 dan contoh yang bukan merupakan properti investasi sesuai dengan PSAK 13 paragraf ke-9. Selanjutnya, untuk pokok pembahasan yang ketiga, itu pengakuan dan pengukuran. Adapun pengakuan sesuai dengan PSAK 13 paragraf 16, yaitu properti investasi diakui sebagai aset jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara andal. Pengukuran awal properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut diatur dalam PSAK 13 paragraf 20. Selanjutnya, pengukuran setelah pengakuan, entitas mengukur nilai wajar properti investasi baik untuk tujuan pengukuran jika menggunakan model nilai wajar maupun pengungkapan jika menggunakan model biaya. Jika entitas memilih untuk menggunakan model nilai wajar, maka seluruh properti investasi akan diukur berdasarkan nilai wajar. Dan jika entitas yang memilih menggunakan model biaya, maka seluruh properti investasinya akan diukur sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 16 yaitu aset tetap, di mana ini diatur dalam PSAK 13 paragraf 32. Selanjutnya, penjelasan pokok pembahasan yang keempat yaitu pengalihan dan pelepasan. Yang pertama, pengalihan. Pengalihan ke atau dari properti investasi dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang dibuktikan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dialihkan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri. Dimulainya pengembangan untuk dijual dialihkan dari properti investasi menjadi persediaan. Berakhirnya pemakaian oleh pemilik dialihkan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi, atau dimulainya sewa operasi kepada pihak lain dialihkan dari persediaan menjadi properti investasi, di mana ini diatur dalam PSAK 13 paragraf 57. Dan bagaimana pengukuran saat pengalihan yaitu tergantung dari model yang digunakan. Ada dua model yang digunakan yaitu model biaya dan model nilai wajar. Jika kebijakan akuntansi entitas menggunakan model biaya, maka saat pengalihan bisa dilihat dalam PSAK 13 paragraf 59, dan jika entitas menggunakan nilai wajar, saat pengalihan bisa dilihat dalam PSAK 13 paragraf 60 sampai dengan paragraf 63 dan juga bisa dilihat dalam slide. Setelah pengalihan, selanjutnya pelepasan. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dijual atau disewakan dengan cara sewa pembiayaan, di mana ini diatur dalam PSAK 13 paragraf 67. Yang terakhir, pengungkapan. Setiap bagian akhir PSAK pasti ada pengungkapan. Yang pertama, apakah entitas tersebut menerapkan model nilai wajar atau model biaya, dan jika menerapkan nilai wajar, apakah dan dalam keadaan bagaimana hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa operasi klasifikasi dan disebut sebagai properti investasi. Dan jika kesulitan pengklasifikasian bisa dilihat pada paragraf 14, dan bagaimana jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi. Ini diatur dalam PSAK 13 paragraf 75. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam slide atau bisa dilihat langsung dalam PSAK-nya. Sekian pembahasan dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih.
Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai PSAK 13 Properti Investasi. Adapun topik-topik yang akan kami ulas yaitu yang pertama tujuan dan ruang lingkup, klasifikasi properti investasi, pengakuan dan pengukuran, perolehan dan pelepasan, serta pengungkapan. Adapun tujuan dari PSAK 13 yaitu untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk properti investasi dan pengungkapan yang terkait. PSAK ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan properti investasi. Selanjutnya, klasifikasi properti investasi. Properti investasi adalah properti yang dikuasai untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. PSAK 13 membedakan antara properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri, di mana properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif. Jadi, untuk memenuhi kriteria properti investasi, properti haruslah dikuasai oleh pemilik atau dikuasai oleh entitas dalam sewa pembiayaan. Contoh dari properti investasi yaitu tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Sedangkan contoh bukan properti investasi adalah properti yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembang untuk dijual. Pengakuan. Properti investasi diakui sebagai aset jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas, dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara andal. Pengukuran saat pengakuan. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan dikelompokkan sebagai properti investasi yang harus dicatat sebagai sewa pembiayaan. Sewa harus diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara harus diakui sebagai kewajiban sesuai dengan ketentuan. Entitas memilih model nilai wajar atau model biaya sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut pada seluruh properti investasinya. Pengalihan. Pengalihan ke atau dari properti investasi dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang dibuktikan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik, dimulainya pengembangan untuk dijual, berakhirnya pemakaian oleh pemilik, atau dimulainya sewa operasi kepada pihak lain. Pelepasan. Properti investasi harus dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laporan laba rugi kecuali sale and leaseback dalam periode terjadinya. Untuk pengungkapan properti investasi, setidaknya entitas harus mengungkapkan apakah entitas tersebut menerapkan model nilai wajar atau model nilai biaya, metode, dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar dari properti investasi, lalu kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun, atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan, atau peningkatan. Apabila entitas menggunakan model nilai wajar, maka entitas mengungkapkan rekonsiliasi antara jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan hal-hal seperti berikut. Ketika suatu penilaian terhadap properti investasi disesuaikan secara signifikan untuk tujuan pelaporan keuangan, maka entitas tersebut mengungkapkan rekonsiliasi antara penilaian tersebut dan penilaian yang telah disesuaikan yang dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan menunjukkan secara terpisah jumlah agregat dari pengakuan kewajiban sewa yang telah ditambahkan kembali dan penyesuaian signifikan lainnya. Apabila entitas menerapkan model nilai biaya, maka entitas harus mengungkapkan metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode, rekonsiliasi properti investasi pada awal dan akhir periode, dan nilai wajar properti investasi dalam kasus yang dikecualikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan membawakan PSAK 13. Terdapat 3 kali revisi, yaitu revisi tahun 2007, 2011, dan 2014.
di mana tujuan dari PSAK 13 itu sendiri untuk mengatur perlakuan akuntansi terhadap properti investasi. Ruang lingkup PSAK 13 yaitu properti investasi yang diukur dengan nilai wajar. PSAK ini tidak lagi mencakup hal-hal tentang sewa sebagaimana ditetapkan pada PSAK 30. PSAK ini tidak berlaku untuk aset biologis, hak penambangan, dan reservasi tambang. Selanjutnya, properti investasi adalah tanah atau bangunan atau keduanya yang dikuasai oleh pemilik atau lisi melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau kenaikan nilai. Agar dapat mengklasifikasikan properti sebagai properti investasi, maka harus memenuhi yang pertama tujuan penggunaannya untuk rental atau kenaikan nilai, yang kedua jenis kepemilikannya sendiri atau melalui sewa pembiayaan. Sedangkan properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai oleh pemilik untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif. Setelah mengetahui klasifikasi properti investasi, selanjutnya kita masuk pada contoh properti investasi. Yang pertama, properti dalam proses pembangunan atau pengembangan di masa depan akan digunakan sebagai investasi. Kemudian, tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Selanjutnya, ada tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan. Apabila entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri, maka tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai. Contoh lain yakni bangunan yang dimiliki oleh entitas dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Selanjutnya yang bukan properti investasi. Yang pertama, ada properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga. Contohnya, kontrak konstruksi. Kemudian ada properti yang digunakan sendiri, ada properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan. Kemudian pengakuan. Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, dan biaya transaksi sudah termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Nah, biaya perolehan investasi yang dibeli melalui harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung, contohnya ada biaya jasa hukum, pajak pengalihan dan biaya transaksi lain. Biaya perolehan properti investasi tidak termasuk yang pertama, ada biaya perintisan. Nah, ini biaya yang diperlukan untuk membawa properti ke kondisi yang diinginkan. Kemudian ada kerugian operasional yang terjadi sebelum properti selesai mencapai tingkat hunian yang diinginkan. Dan selanjutnya jumlah tidak normal bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan dan pengembangan properti. Nah, sama dengan PSAK 16, jadi biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai secara sewa dan dikelompokkan sebagai properti investasi mengacu pada PSAK 30 sewa, di mana aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar properti dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Selanjutnya adalah pengukuran setelah pengakuan. PSAK 13 mensyaratkan seluruh entitas untuk mengukur nilai wajar properti investasi baik untuk tujuan pengungkapan jika menggunakan model nilai wajar maupun menggunakan model biaya. Entitas dapat memilih apakah model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh properti investasi yang menjadi agunan liabilitas dikaitkan secara langsung dengan nilai wajar dari aset tertentu yang mencakup properti investasi. Atau, entitas dapat memilih apakah model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh properti investasi lain tanpa memperhatikan pilihan. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Karena kondisi pasar dapat berubah, jumlah yang dilaporkan berdasarkan nilai wajar mungkin salah atau tidak tepat, sehingga pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Selanjutnya yaitu fair value model PSAK 13 yaitu menggunakan nilai wajar di mana perubahan nilai wajar atas properti investasi diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Dan ingat bahwa properti investasi tidak ada penyusutan. Dan nilai wajar properti investasi harus mencerminkan kondisi pasar pada tanggal neraca. Properti investasi harus dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ini ditentukan dari selisih antara nilai neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laporan laba rugi dalam periode terjadinya. Sekian dari kami, terima kasih. Selamat siang Bapak pengajar mata kuliah teori akuntansi dan rekan-rekan semua. Perkenalkan,
Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan dari 3 orang, yaitu Niwayan Emida Maswari absen 7, saya sendiri, Nimadea Yunovita Antari absen 23, dan Niwayan Viankarara Kristanti absen 26. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi PSAK 13 mengenai properti investasi. Adapun pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama definisi, tujuan, dan ruang lingkup, klasifikasi, pengakuan dan pengukuran, pengungkapan, pengalihan, dan yang terakhir pelepasan. Adapun perkembangan PSAK 13, yang pertama revisi 2007 merupakan revisi yang pertama kali, kemudian revisi tahun 2011 dan penyesuaian tahun 2014 yang merupakan dampak dari PSAK 68 nilai wajar. Kemudian definisi properti investasi adalah properti yang dalam hal ini tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lisi melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk properti investasi dan pengungkapan yang terkait. Ruang lingkupnya adalah seluruh yang mencangkup properti itu tetapi tidak mencangkup hal-hal yang terdapat pada PSAK 30 mengenai sewa. Untuk mengklasifikasikan suatu properti harus memenuhi kedua kriteria ini. Yang pertama, tujuan penggunaan, yang kedua, jenis kepemilikan. PSAK 13 membedakan properti yang digunakan sebagai investasi dan yang digunakan sendiri. Berikut merupakan contoh yang bukan PSAK 13. Dan berikut merupakan contoh PSAK 13 properti investasi. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara andal. Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Biaya perolehan adalah harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung seperti biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain. Biaya perolehan properti investasi tidak termasuk biaya seperti berikut. Setelah pengakuan awal, entitas dapat memilih antara model nilai wajar atau model biaya untuk kebijakan akuntansi atas seluruh properti investasinya. Pengungkapan ada dua metode, metode nilai wajar dan metode nilai biaya. Berikut metode nilai wajar. Dan berikut pengungkapan metode nilai biaya. Pengalihan ke atau dari properti investasi dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang dibuktikan dengan sebagai berikut. Pengalihan menjadi aset yang digunakan sendiri, maka pengalihannya akan sebagai berikut. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepas atau ketika properti investasi tidak dapat digunakan lagi dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antar hasil neto dan pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan. Demikianlah tadi pembahasan tentang materi PSAK 13 mengenai properti investasi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kami memohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Ide Ugeng Kersaputra dengan NIM 181 di mana 44119 absen 19. Yang kedua yaitu Niluh Dewi Perwati dengan NIM 181 di mana 44143 absen 23. Yang ketiga yaitu Imade Andika Putra Rizka dengan NIM 181 di mana 44173 absen 26. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai PSAK ke-13 mengenai properti investasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke pembahasannya.
Baik, yang pertama itu tujuan dari PSAK ke-13, yaitu untuk perlakuan akuntansi untuk properti investasi dan pengungkapan yang terkait. Ruang lingkup PSAK ke-13 itu diterapkan untuk pengukuran hak atas properti investasi dalam sewa yang dicatat sebagai sewa pembiayaan dalam laporan keuangan lease, dan untuk pengukuran properti investasi yang disediakan untuk lease yang dicatat sebagai sewa operasi dalam laporan keuangan lessor. Adapun definisi-definisi yang terdapat pada PSAK ke-13, yaitu biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dikeluarkan, atau nilai wajar dari imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan. Jumlah tercatat adalah jumlah suatu aset yang diakui dalam laporan posisi keuangan. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset. Properti investasi adalah properti, baik itu tanah maupun bangunan, yang dikuasai oleh pemilik atau lease melalui sewa pembiayaan. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa dan atau untuk tujuan administratif. Pengklasifikasian, tujuan penggunaan, rental atau kenaikan nilai. Jenis kepemilikan, dimiliki sendiri atau melalui sewa pembiayaan. Contoh properti investasi, tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek. Bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain. Selanjutnya, pengakuan. Properti investasi diakui sebagai aset jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait properti investasi akan mengalir ke entitas. Biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara andal. Pengukuran. Pengukuran saat pengakuan. Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian. Setiap pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung dan tidak termasuk biaya perintisan, kerugian operasional, jumlah tidak normal bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya lain. Pengukuran setelah pengakuan. Entitas dapat memilih apakah modal nilai wajar atau modal biaya untuk seluruh properti investasi yang menjadi agunan liabilitas yang membayar imbalan hasil dikaitkan secara langsung dengan nilai wajar dari atau imbal hasil dari aset tertentu. Memilih apakah modal nilai wajar atau modal biaya untuk seluruh properti investasi lain. Selanjutnya, untuk pengukuran model nilai wajar, seluruh properti investasi harus diukur dengan nilai wajar yang mencerminkan kondisi pasar pada tanggal neraca. Perubahan nilai wajar atas properti investasi harus diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Untuk model biaya, seluruh properti investasi harus diukur dengan biaya perolehan sesuai dengan PSAK 16 aset tetap. Yang berikutnya adalah pengalihan. Hal ini dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan dengan bukti dimulai atau berakhirnya penggunaan oleh pemilik dialihkan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri atau sebaliknya. Dimulainya pengembangan untuk dijual dialihkan dari properti investasi menjadi persediaan. Selanjutnya adalah pelepasan. Properti investasi dihentikan pengakuannya ketika tidak digunakan lagi dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Yang terakhir adalah pengungkapan. Untuk model nilai wajar, entitas mengungkapkan rekonsiliasi antara jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan beberapa hal, salah satunya adalah keuntungan atau kerugian neto dari penyesuaian terhadap nilai wajar. Untuk model biaya, entitas mengungkapkan metode penyusutan, umur manfaat atau tarif penyusutan, jumlah tercatat bruto, dan akumulasi penyusutan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 9 akan membahas PSAK 13 mengenai properti investasi. Perkenalkan, nama saya Baik Nurul Aini, absen 10. Saya Nimade Dewi Lestarini, absen 13. Dan saya Nimade Ratih Melani Dewi, absen 18. Yang pertama, perkembangan PSAK 13. Revisi tahun 2007, PSAK 13 mengatur tentang properti investasi. Revisi tahun 2011, pembangunan yang awalnya diakui sebagai aset tetap diubah menjadi investasi properti. Revisi tahun 2014, dampak perubahan PSAK 68 nilai wajar, definisi nilai wajar, dan ketentuan pengukuran nilai wajar. Tujuan properti investasi, yaitu mengatur perlakuan akuntansi untuk properti investasi dan pengungkapan yang terkait yang diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan properti investasi. Selanjutnya, PSAK ini tidak mencakup hal-hal yang diatur dalam PSAK 30, yaitu
klasifikasi sewa pembiayaan atau sewa operasi, pengakuan penghasilan sewa dari properti investasi, pengukuran hak atas sewa operasi dalam laporan keuangan list, pengukuran investasi neto atas sewa pembiayaan dalam laporan keuangan lesor, akuntansi atas transaksi jual dan sewa balik, dan pengungkapan sewa pembiayaan dalam sewa operasi. PSAK ini tidak berlaku untuk aset biologis, hak penambangan, dan reservasi tambang. Kemudian, adapun klasifikasi properti investasi, yang dimana properti investasi adalah properti yang dikuasai untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai. Selanjutnya, untuk memenuhi kriteria properti investasi, properti haruslah dikuasai oleh pemilik atau dikuasai oleh entitas dalam sewa pembiayaan. Jika dua bagian tersebut tidak dapat dijual terpisah, yang mana properti investasi hanya jika bagi yang bukan properti investasi jumlahnya tidak signifikan. Kemudian selanjutnya tidak memenuhi kriteria properti investasi apabila dapat dijual terpisah atau disewakan terpisah dalam sewa pembiayaan, yang mana entitas mencatatnya secara terpisah. Pengakuan properti investasi diakui sebagai aset hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas, dan biaya perolehan properti investasi dapat diakui secara andal. Selanjutnya, pengukuran. Pada saat pengakuan, properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, yang mana biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai secara sewa, aset diakui pada jumlah yang lebih rendah antara nilai wajar properti dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Setelah pengakuan, entitas memilih modal nilai wajar sebagai kebijakan akuntansi dan menerapkan pada seluruh properti investasinya dengan pengecualian. Selanjutnya ada pengalihan. Ketika entitas menggunakan cost model, yaitu pengalihan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihkan dan tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Yang kedua yaitu model nilai wajar atau fair value model, di mana properti investasi itu akan dialihkan ke properti yang digunakan untuk kepentingan sendiri dan untuk persediaan atau dalam rangka penjualan, di mana nilai properti dalam akuntansi ini diatur dalam PSAK 16 dan 14 sebagai nilai wajar pada tanggal perubahan penggunaan. Sebelumnya telah dibahas mengenai pengalihan dari properti investasi. Sekarang kita akan membahas pengalihan ke properti investasi dengan fair value model. Yang pertama, properti yang dimiliki sendiri itu dialihkan ke properti investasi sesuai dengan PSAK 16. Yang kedua ada persediaan, dan yang ketiga ada akhir masa konstruksi, itu juga dialihkan ke properti investasi, sehingga perbedaan antara nilai wajar dan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi. Properti investasi harus diberhentikan pengakuannya pada saat tidak digunakan lagi secara permanen, tidak ada manfaat ekonomis di masa depan. Keuntungan dan kerugian pelepasan tersebut ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset. Yang terakhir yaitu pengungkapan. Dalam mengungkapkan properti investasinya, entitas akan menggunakan fair value, yaitu mengungkapkan rekonsiliasi dari awal hingga akhir. Lalu ada cost model, di mana yang diungkapkan adalah metode penyusutan, manfaat atau tarif penyusutan, jumlah tercatat, dan akumulasi penyusutan. Kami dari kelompok 9 akan membahas PSAK 13 mengenai properti investasi. Perkenalkan, nama saya Baik Nurul Aini, absen 10. Saya Nimade Dwi Lestarini, absen 13. Dan saya Nimade Ratih Melani Dewi, absen 18. Yang pertama, perkembangan PSAK 13. Revisi tahun 2007, PSAK 13 mengatur tentang properti investasi. Revisi tahun 2011, pembangunan yang awalnya diakui sebagai aset tetap diubah menjadi investasi properti. Revisi tahun 2014, dampak perubahan PSAK 68 nilai wajar, definisi nilai wajar, dan ketentuan pengukuran nilai wajar. Tujuan properti investasi, yaitu mengatur perlakuan akuntansi untuk properti investasi dan pengungkapan yang terkait yang diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan properti investasi. Selanjutnya, PSAK ini tidak mencakup hal-hal yang diatur dalam PSAK 30, yaitu klasifikasi sewa pembiayaan atau sewa operasi, pengakuan penghasilan sewa dari properti investasi,
pengukuran hak atas sewa operasi dalam laporan keuangan list, pengukuran investasi neto atas sewa pembiayaan dalam laporan keuangan lesor, akuntansi atas transaksi jual dan sewa balik, dan pengungkapan sewa pembiayaan dalam sewa operasi. PSAK ini tidak berlaku untuk aset biologis, hak penambangan, dan reservasi tambang. Kemudian, adapun klasifikasi properti investasi, yang dimana properti investasi adalah properti yang dikuasai untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai. Selanjutnya, untuk memenuhi kriteria properti investasi, properti haruslah dikuasai oleh pemilik atau dikuasai oleh entitas dalam sewa pembiayaan. Jika dua bagian tersebut tidak dapat dijual terpisah, yang mana properti investasi hanya jika bagi yang bukan properti investasi jumlahnya tidak signifikan. Kemudian selanjutnya tidak memenuhi kriteria properti investasi apabila dapat dijual terpisah atau disewakan terpisah dalam sewa pembiayaan, yang mana entitas mencatatnya secara terpisah. Pengakuan. Properti investasi diakui sebagai aset hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas, dan biaya perolehan properti investasi dapat diakui secara andal. Selanjutnya, pengukuran. Pada saat pengakuan, properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, yang mana biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai secara sewa, aset diakui pada jumlah yang lebih rendah antara nilai wajar properti dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Setelah pengakuan, entitas memilih modal nilai wajar sebagai kebijakan akuntansi dan menerapkan pada seluruh properti investasinya dengan pengecualian. Selanjutnya ada pengalihan. Ketika entitas menggunakan cost model, yaitu pengalihan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihkan dan tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Yang kedua yaitu model nilai wajar atau fair value model, di mana properti investasi itu akan dialihkan ke properti yang digunakan untuk kepentingan sendiri dan untuk persediaan atau dalam rangka penjualan, di mana nilai properti dalam akuntansi ini diatur dalam PSAK 16 dan 14 sebagai nilai wajar pada tanggal perubahan penggunaan. Sebelumnya telah dibahas mengenai pengalihan dari properti investasi. Sekarang kita akan membahas pengalihan ke properti investasi dengan fair value model. Yang pertama, properti yang dimiliki sendiri itu dialihkan ke properti investasi sesuai dengan PSAK 16. Yang kedua ada persediaan, dan yang ketiga ada akhir masa konstruksi, itu juga dialihkan ke properti investasi, sehingga perbedaan antara nilai wajar dan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi. Properti investasi harus diberhentikan pengakuannya pada saat tidak digunakan lagi secara permanen, tidak ada manfaat ekonomis di masa depan. Keuntungan dan kerugian pelepasan tersebut ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset. Yang terakhir yaitu pengungkapan. Dalam mengungkapkan properti investasinya, entitas akan menggunakan fair value, yaitu mengungkapkan rekonsiliasi dari awal hingga akhir. Lalu ada cost model, di mana yang diungkapkan adalah metode penyusutan, manfaat atau tarif penyusutan, jumlah tercatat, dan akumulasi penyusutan.